Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Denny Sidarta. Kali ini kita akan membahas soal aspek pajak CV yang baru didirikan ketika punya hutang kepada pribadi. Setelah yang satu ini. Oke guys, ini saya ingin memberikan pemaparan buat teman-teman ya, karena banyak yang DM dan banyak yang tanya dengan kasus yang serupa ya, dimana teman-teman itu memiliki atau sudah memilih ya, karena sudah sering mendengarkan YouTube saya yang saya berikan kepada teman-teman, dan saya selalu dorong buat teman-teman yang sekarang masih usaha pribadi untuk bisa menaikkan level usaha pribadinya menjadi CV atau PT ya, and then akhirnya Anda memilih untuk menjadi CV karena yang menurut teman-teman CV pajaknya mungkin lebih murah daripada PT ya, secara dividen, secara pajak dividennya ya. So, ketika Anda memilih ke pajak CV, ada masalah yang baru, yaitu apa? Adalah ketika Anda itu sudah punya usaha pribadi ya, sudah punya aset secara pribadi, sudah punya persediaan secara pribadi, dan sudah punya utang secara pribadi. Oke? Dan Anda buat CV baru. Nah, terus ini gimana Pak cara perlakuan pajaknya? Itu gimana cara supaya bisa pajak CV-nya itu aman, tidak ada masalah, akhirnya Anda juga bisa melakukan gitu ya kewajiban perpajakan Anda dengan baik ya. So, yang perlu saya jelaskan dulu kepada teman-teman. Ketika ya Anda sudah memilih untuk membuat CV baru, maka Anda memiliki dua kewajiban ya. Jadi teman-teman perlu perlu ingat, Anda memiliki dua kewajiban. Apa kewajibannya? Yang pertama, Anda memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak daripada pribadi Anda. Jadi bukan berarti ketika Anda buat CV terus pajak pribadinya Anda tinggalkan aja nggak dilaporkan, enggak guys ya. Begitu Anda buat pajak untuk yang Anda buat CV, pajak pribadi Anda ini tetap aktif. Jadi Anda tetap harus melaporkan pajak Anda secara perorangan atau pribadi Anda. Ini wajib hukumnya. Nah, setelah Anda punya CV, maka ada kewajiban baru ya yang mesti Anda tunaikan, yaitu apa? Anda juga harus melaporkan dan membayarkan pajak CV. Jadi begitu Anda seorang pribadi punya satu CV baru, maka Anda punya dua kewajiban, lapor pajak CV dan pajak pribadi, dan Anda lapor pajak CV. Ya, kalau Anda punya dua CV, ya Anda punya tiga kewajiban. Pribadi CV-nya dua, punya tiga CV ya, baginya ya, Anda tinggal tambah aja gitu ya, intinya gampang ya. Nah, so guys, ketika Anda punya pajak pribadi dan pajak CV, maka dua-duanya ini berdiri sendiri-sendiri, tidak bisa saling menggabung ya. Ketika berdiri sendiri-sendiri, maka konsep berpikirnya Anda juga sama. Ketika Anda buat CV, ini adalah entitas baru. Ini adalah perusahaan baru yang harus Anda danai. Oke? Maka apa yang harus Anda lakukan ketika Anda punya aset pribadi, Anda punya stok pribadi, persediaan pribadi gitu ya, Anda punya cash pribadi, Anda punya hutang di pribadi Anda, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda pindah ke CV? Apakah ini bisa dimutasi semua? Nah, ini jawabannya tidak bisa serta-merta semua dari pribadi Anda tinggal langsung pindah ke CV. Itu ya tidak bisa ya. Maka Anda harus lakukan secara bertahap guys. Nah, apa yang bisa Anda lakukan? Jadi gini, kalau kita ngomong secara teknikal ini agak sedikit detail ya teman-teman. Nanti kalau bingung silakan komen ya. Jadi saya ini kasih teman-teman pemaparan, tapi harapannya supaya teman-teman mengerti. Tapi kalau nggak paham silakan komen di bawah ya. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman melakukan pemindahan UD sama CV ya? Nah, ini teman-teman perlu mapping dulu. Yang pertama guys, Anda harus buat dulu namanya CV-nya, itu pasti ya. Jadi Anda buat dulu CV-nya dulu, Anda buat CV-nya secara baik ya, legalitasnya, akta CV-nya sudah ada ya, pasti ada pendirinya dulu ya, pendirinya kan minimal 2 orang ya, Anda dan dengan siapa. Kalau Anda buat akta CV-nya dulu, Anda buat surat keterangannya domisilinya dulu, terus Anda buat lagi apa namanya untuk NPWP-nya, NIB-nya dan kawan-kawan, clear, sudah jelas, sudah kebentuk semuanya, aktanya dan legalitas hukumnya sudah selesai. Maka langkah yang berikutnya guys, Anda harus buat rekening bank CV ya. Jadi Anda langsung buat rekening bank CV. Jadi jangan lagi ngomong CV tapi banknya pribadi, itu salah besar guys ya. CV ya banknya CV,
pribadi ya banknya pribadi. Kalau Anda punya CV banknya pribadi, ini masalah besar ya. Banyak orang yang nggak ngerti punya CV banknya pribadi. Nah, ketika pajaknya tanya mana banknya, Anda tunjukkan bank pribadi Anda, jebret. Ya, ini masalah besar. Ya, apalagi kalau bank pribadinya kecampur sama kepentingan pribadi Anda. Wah, tambah pusing juga gitu ya. Jadi Anda pakai bank yang benar-benar CV ya. Kalau misalnya toh Anda terpaksa menggunakan bank pribadi karena nggak ngerti ya, usahakan bank pribadinya ini jangan kecampur-campur sama kepentingan yang lain, terutama kepentingan pribadi Anda ya. Nah, syukur-syukur kalau Anda sudah lebih mau, pakailah bank yang benar-benar bank CV. Jadi real pakai bank CV. Gitu ya guys. Nah, oke, setelah Anda punya bank CV, langkah berikutnya Anda harus kabarin seluruh supplier Anda. Kenapa? Maksudnya mulai. Nah, Anda harus tentukan dulu ya. Misalnya Anda buat CV-nya bulan Maret nih. Misal gitu ya, ngawur nih ya bulan Maret. Jepret. Anda tentukan ya, misalnya oke, Maret persiapan buat CV selesai, saya harus pindah-pindah dan kawan-kawan. Ya, let's say mungkin mulai bulan Mei ya, saya akan mengaktifkan CV saya. Oke? Nah, maka Anda harus kabarin kepada supplier. Mulai ya, pembelian yang terbaru gitu ya di bulan berapa, misalnya Anda sepakatin di bulan Mei, Anda mulai beli misalnya di bulan April, nyicil dulu barangnya ya. Maka pembelian di bulan April semuanya itu harus menggunakan nomor NPWP daripada CV. Ya. Jadi jangan lagi pakai yang UD atau yang perorangan, sudah mulai pelan-pelan digeser ke CV. Jadi Anda beli baru pakai CV. Ya, apa sih fungsinya? Fungsinya gini guys, ini kalau seandainya Anda masih berdiri CV pertama, mungkin Anda tidak BKP. Ya, Anda nggak langsung membayar PPN. Ya, karena 4,8 M ke atas baru bayar PPN. Tapi kalau seandainya, misal saja nih, Anda sudah, UD Anda gitu ya, perorangan Anda, omsetnya sudah besar sekali. Maka misal saja, 1 bulan itu mungkin omset PPN sudah kecapai. Ya, jadi 1 bulan omsetnya bisa 4,8 miliar misal saja ya. Maka guys, yang harus dilakukan ketika Anda buat CV yang pertama, Anda harus siapkan dulu NPWP-nya supaya pakai NPWP CV pembeliannya ya. Kalau memang Anda lihat di bulan-bulan pertama itu sudah pasti PKP, maka waktu Anda berdiri langsung minta PKP. Ya, langsung Anda minta PPN. Ya, Anda minta PKP, Anda waktu beli dari supplier minta faktur PPN. Apa tujuannya? Ya minimal guys, waktu Anda beli itu bisa Anda kreditkan PPN-nya. Jadi Anda nggak rugi ya. Anda beli ada PPN 10%, Anda bisa pakai uang pembelian 11% ya tahun depan ya. Tahun ini ya 11%, di April 2022 ini 11%. Anda bisa pakai. Jadinya apa? Ketika nanti Anda misal sudah pakai 11%, ya. Anda beli 11%, Anda bisa pakai sebagai uang muka pajak Anda, mengurangi pajak yang harus Anda bayar, ya. Jadi itu fungsinya itu, ya. Begitu Anda sudah masuk ke CV, kabarin supplier, oke, aku minta supaya faktur berikutnya terbitkan pakai nama CV. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi dengan UD Anda, perorangan Anda, yang mana Anda masih nyisa hutang, Anda masih nyisa stok, Anda masih nyisa aset gitu ya di CV Anda yang sebelumnya. Oke? Nah, yang harus Anda lakukan, ini saran ya guys, teman-teman boleh pertimbangkan dulu, karena ini saran bisa jadi tidak bisa 100% Anda pakai. Anda mesti lihat juga terkait dengan kondisi masing-masing CV atau usaha Anda atau UD Anda berbeda-beda ya. Tapi pada umumnya, ketika Anda sudah buat CV, maka saran saya ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. Langkah yang paling simpel adalah Anda memindah ya, namanya stok Anda pindah ke CV sebagai setoran modal. Ya, itu Anda pindah ke stok sebagai setoran modal, Anda pindah hutangnya ya sebagai juga mengurangi setoran modal. Karena Anda punya aset, Anda punya hutang. Oke? Tapi yang perlu Anda pertimbangkan ya, ketika ini Anda pindahkan sedangkan di CV ini belum PKP ya, maka Anda akan juga bisa terkena faktor kerugian PPN 10% kalau saja semua barang Anda pindahkan kepada CV. Ya, kalau CV-nya belum bisa menerima PPN, belum PKP. Jadi Anda mesti lihat, sudah siap nggak CV ini menerima PPN? Ya. Yang kedua juga Anda perlu pertimbangkan. Ketika Anda dari pribadi Anda jual ke CV, maka ada faktor keuntungan yang harus Anda pertimbangkan. Ya, jangan sampai ketika Anda menjual dengan harga pokok, ya, misalnya Anda beli 10.000, Anda jual 10.000, PPN-nya kan juga akhirnya match ya, 10.000 ya. Ini kan juga maksudnya bisa ditanyakan sama orang pajak loh. Kamu kok jualnya murahan? Nah, itu juga bisa ditanyakan juga. Jadi teman-teman juga perlu perhatikan ketika kita memindahkan ke CV juga ada faktor harga barang yang dijual ke CV juga harus diperhatikan, ya.
Nah, ini juga mesti diatur yang sebaik mungkin, jangan asal-asal pindah saja, ya. Nah, tapi kalau saya boleh saran teman-teman, kalau memang Anda sudah punya hutang, ya, punya aset di UD, mungkin saja bisa juga kalau memang Anda melakukan tax planning dengan cara tertentu, ya, Anda habiskan dulu yang di pribadi. Jadi Anda punya stok, Anda habiskan dulu, ada 2 penjualan. Satu penjualan dari CV, satu penjualan dari pribadi. Ya, tentunya Anda harus belinya sendiri-sendiri, jualnya sendiri-sendiri, rekening banknya sendiri-sendiri, dan administrasinya juga sendiri-sendiri. Baru Anda bisa lakukan 2 hal ini. Jual dari pribadi, jual dari CV. Ya, sampai benar-benar pribadinya habis tinggal sedikit, baru dipindah ke CV. Ya, jadi ini yang mungkin teman-teman perlu pertimbangkan ketika Anda membuat CV yang baru, dan bagaimana caranya untuk memindahkan hutang dan aset Anda secara baik di dalam perpajakan. Ya, kurang lebih itu guys, semoga teman-teman dapat paham, ya, dan mengerti. Bagi yang belum mengerti, silakan komen di bawah, nanti saya akan jawab. Bagi yang pengen respon cepat, silakan DM di Instagram, ya, follow saya di Instagram, dan DM saya di Instagram, nanti saya akan jawab melalui DM, ya. Buat yang happy dengan video ini seperti biasa, silakan di like, di share, dan di subscribe, ya, supaya dapat update terus dengan channel-channel yang terbaru daripada saya. Oke guys, selalu sehat, happy, diberkatin, dan terus semangat buat teman-teman. Bye-bye. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.